wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua berupa nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat takwa sehingga pada sore yang mulia ini kita bisa bersama-sama dapat mengikuti kajian online fikih yang akan disampaikan insyaallah oleh Ustadz Hanif Lutfi. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memberikan contoh dan tauladan kepada kita semuanya. Mungkin sebelum kita mulai, uh, kita akan buka dengan membaca surat Al-Fatihah secara bersama-sama. Silakan Bapak-Bapak bisa kita baca bersama-sama surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya sampaikan kepada Ustadz Hanif Lutfi untuk bisa menyampaikan materi pada kesempatan sore hari ini. Silakan, ya. Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para jamaah perisai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perisai ya, mohon maaf. Yang pada kesempatan kali ini tak lupa saya mulai kajian dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir dalam kajian ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa diberkahi kehidupan, rezeki dan juga keluarganya. Dan juga semoga kita semuanya bisa selalu istiqomah dalam kebaikan sampai nanti meninggal dalam keadaan terbaik husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah hari ini kita akan bersama-sama mengaji dan berdiskusi tentang tema fikih ya. Dan hari ini insya Allah kita akan lanjutkan dari apa yang telah kita bahas pada beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan fikih toharoh. Mungkin ya di antara kita sudah selesai kajian ini, tapi tak ada salahnya kita berdiskusi berkaitan dengan fikih toharoh yang mana pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang bab najis. Hari ini kita akan melanjutkan tema bab berikutnya, yaitu tentang tubuh manusia dan najis. Ya. Makanya dalam sebuah ungkapan bahasa Arab itu disebutkan manusia itu sepatutnya tidak bisa bersombong. Kenapa? Karena lahirnya itu berasal dari air yang dianggap menjijikkan, kemudian ketika hidup kemana-mana dia membawa sesuatu yang najis, dan ketika nanti meninggal dia akan menjadi bangkai. Makanya kita akan membahas tentang tubuh manusia dan najis, baik manusia dewasa maupun anak-anak. Dan insya Allah kita juga akan membahas bagaimana tata cara dari syariat terkait mensucikan najis itu sendiri. Tetapi sebagai pengingat, kita harus ketahui bahwasanya najis dengan dosa itu dua hal yang berbeda.
kita kena najis itu tidak berdosa. Najis itu ketika terkena ke badan kita itu tidak boleh digunakan untuk sholat. Jadi ceritanya itu aslinya najis itu bicara mengenai sholat. Meskipun dalam bab halal haram makanan nanti juga ada sangkut pautnya, yang mana kaidahnya ini ya teman-teman sekalian nanti bisa hafalkan dan bisa diketahui bahwasanya sesuatu yang najis itu haram dikonsumsi. Tetapi tidak semua yang haram dikonsumsi itu najis. Ini bab lain di dalam bab kesucian atau dalam bab najis, yaitu dalam fikih halal haram makanan. Tetapi dalam bab boleh tidaknya untuk sholat, najis itu menghalangi sah tidaknya sholat. Tetapi dalam bab dosa, seseorang itu kena najis tidak berdosa. Mungkin ya pernyataan ini sederhana, tapi bagi sebagian orang itu bisa dikatakan agak berat. Apalagi najisnya yang dianggap sebagai najis yang berat atau najis mughalladhah. Maksudnya apa? Kalau ada pertanyaan ya, dan ini selalu saya ulang-ulang, bolehkah seorang muslim itu menyentuh anjing, menyentuh babi? Ini kadang-kadang ada orang bilang boleh, kadang-kadang ada orang bilang tidak boleh. Ya, saya ingatkan bahwasanya bab najis itu tidak sama dengan dosa. Dan menyentuh najis itu tidak sama dengan menyentuh dosa. Ingat ya. Artinya apa? Ketika kita sebagai seorang muslim menyentuh anjing ya, menyentuh babi itu tidak berdosa. Tetapi kita kena najis. Kalau mau sholat berarti harus disucikan ya. Ingat ya, kita tidak lagi bicara mengenai dosa atau tidak. Tetapi tadi ada sangkut pautnya dengan halal haram makanan, yaitu sesuatu yang najis itu haram dikonsumsi. Makanya nanti kalau kita bicara mengenai vaksin COVID lah, kan kadang-kadang nih ya, hari ini kita ketemu kabar katanya kalau vaksin, salah satu vaksin itu dalam prosesnya itu terkena najis karena dia untuk mengembangbiakan virusnya itu dengan media enzimnya enzim tripsin yang dihasilkan dari pankreas babi. Nah, kadang-kadang logika kita secara mudah menyebutkan, oh berarti vaksin itu mengandung babi, seolah-olah kita makan babi, padahal tidak. Vaksinnya itu dikembangbiakan di sebuah media, medianya berasal dari enzim tripsin yang dihasilkan dari pankreas babi. Lah, ini sudah bukan masalah tentang makan sesuatu yang najis atau tidak, tapi virus itu berkembang biak di tempat yang najis. Nah, nanti jadi berbeda ketika yang kita makan adalah babinya. Kalau ini tidak. Makanya ini sebagai pengingat dulu bahwasanya najis tidak sama dengan dosa, tapi najis itu ada hubungannya dengan halal haram makanan, bahwasanya sesuatu yang najis pasti haram dikonsumsi. Tetapi tidak semua yang haram dikonsumsi itu najis. Ya, ingat. Kalau kita bicara fikih tentang halal haram makanan, salah satu yang diharamkan adalah yang najis. Tetapi bukan berarti yang diharamkan itu pasti najis ya. Karena yang diharamkan itu kadang-kadang bukan karena najisnya tapi karena madorot misalnya, membahayakan. Contohnya apa? Ya racun serangga, racun tikus, obat nyamuk gitu kan. Itu kan tidak boleh dikonsumsi karena membahayakan. Tapi apakah najis? Tidak, termasuk nanti ya kita bahas tentang alkohol. Alkohol itu tidak boleh dikonsumsi bukan karena memabukkan, tapi karena mematikan. Yaitu madorot. Kalau orang minum alkohol, apalagi 70% ke atas, itu dia tidak mabuk, tapi mati begitu ya.
Oh, berarti haramnya gara-gara mematikan. Tapi apakah najis atau tidak? Lah ini nanti jadi perdebatan. Hari ini hampir-hampir tidak ada yang mengatakan najis. Mungkin kalau dulu iya, kayak misalnya parfum beralkohol nggak boleh. Tapi kalau hari ini hampir nggak ada yang bilang alkohol itu najis. Oke, lah yang pertama berkaitan dengan najis yaitu tentang tubuh manusia. Kita sebagai manusia. Maaf, sebentar. Oke. Yang pertama adalah tubuh manusia itu secara umum itu hukumnya suci secara umum ya. Tubuh manusia itu secara umum hukumnya suci. Hanya saja nanti kita akan ketemu satu ayat yang menyebutkan dalam surat At-Taubah disebutkan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Nah, meskipun kata-kata sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, itu secara zahir artinya adalah memang najis. Tapi sebenarnya para ahli tafsir menyebutkan bahwasanya tubuh orang kafir, orang musyrik itu sebenarnya tetap suci. Ya, hanya saja para ulama menyebutkan, loh maksudnya najis di sini apanya? Bukan tubuhnya, tapi akidah kesyirikannya. Ya, buktinya apa? Buktinya adalah Bani Syakif, ini salah satu tamunya Nabi, itu yang masih musyrik, itu pernah diterima oleh Nabi ketika bertamu kepada Nabi, padahal mereka itu masih musyrik, diterimanya di dalam masjid. Ini sekaligus menjadi dalil bahwasanya non-muslim sebenarnya tidak dilarang gara-gara non-muslimnya untuk memasuki masjid. Kecuali tanah haram, kecuali Masjidil Haram. Itu keharamannya bukan karena masjidnya, tapi karena Masjidil Haramnya, karena tanah haramnya. Tapi kalau ada non-muslim, misalnya ya, ada satu perusahaan, saya juga pernah ditanya oleh beberapa jamaah, Pak Ustadz, kita mau buka bersama. Nah, acaranya itu di masjid karena biar sekalian sholat maghrib. Bos kita dan juga beberapa karyawan itu non-muslim. Boleh nggak ya mereka ikut buka bersama di masjid? Jawabannya apa? Selama dia itu laki-laki, bukan perempuan yang sedang haid, gitu kan? Itu sebenarnya ya, itu mereka tetap dianggap badannya suci. Meskipun nanti jadi perdebatan lanjutan, ya kan mereka apa namanya kalau sudah menikah kan junub, ketika mereka bersuci kan mereka nggak mandi. Ini jadi perdebatan, apakah mereka itu dianggap junub, apakah mereka dianggap tidak junub karena belum muslim, jadi perdebatan. Tetapi yang terjadi di zaman Nabi, Nabi pernah menerima utusan dari Bani Sakif, yang mana Bani Sakif ini di zaman itu belum muslim, boleh masuk ke masjid sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Dawud an Utsman bin Abil As, yang mana Nabi itu angzalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini menurunkan itu maksudnya menerima ya. Nabi menerima wafda Sakifin fil masjidi, menerima utusan dari Sakif ya. Waktu itu mereka belum syahadat, menerimanya di dalam masjid. Oke. Kemudian Nabi juga pernah minum susu bersama orang kafir. Artinya apa? Kalau badannya orang kafir dianggap najis, pastinya gelas sisa mereka minum itu juga dianggap najis. Tetapi ternyata Nabi juga minum dari gelas mereka, dari bekas gelas mereka, dan Nabi makan dari perabotan mereka. Makanya sebenarnya ayat yang menyebutkan sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, itu bukan dimaksudkan kepada tubuhnya, tetapi kepada akidahnya, kepada kepercayaannya ya. Hanya saja nanti jadi pertanyaan lanjutan begini, Pak Ustadz, kalau kita bersalaman dengan non-muslim itu kira-kira tangan kita harus dicuci enggak gitu ya. Saya pernah ditanya begitu. Loh kok bisa begitu? Kenapa? Nah kan dia kan bisa jadi tadi habis makan
apa babi guling misalnya ya. Atau misalnya sate guguk gitu kan. Nah, kan itu najis juga Pak Ustadz gitu kan. Jawabannya begini. Kalau kita menuruti bisa jadi kita tidak akan bisa tenang hidup kita. Ya, maksudnya apa? Sebenarnya najis itu kalau memang bisa diindra, bisa kelihatan, kemudian bisa dicium baunya, kemudian bisa dilihat warnanya gitu kan, kemudian bisa dipegang gitu kan, itu berarti najis. Tapi kalau tidak bisa diindra, ya sebagaimana biasanya begitu, itu aslinya adalah apa? Suci. Termasuk ketika kita diberi makanan oleh teman kita non muslim, makanannya berupa kue lah apalah, di tempat makan mereka ya kadang-kadang kan mereka juga habis makan babi gitu kan, ya kita tidak dituntut untuk bertanya, bro, ini tadi habis makan apa, tempatnya nggak begitu ya. Termasuk kalau kita misalnya berada di negara yang mayoritas non muslim, lagi ke Singapura, lagi ke Filipina, atau lagi ke Thailand gitu kan, kadang-kadang kan mereka kan non muslim, atau nggak usah jauh-jauh, kita lagi ke Bali misalnya, kan kita juga nggak tahu ini tadi habis buat makan apa begitu ya. Secara mendasar, secara hukum asal, hal itu suci kalau tidak ada najisnya yang bisa diindra, berarti sebenarnya itu adalah suci. Tapi kalau mau dicuci dulu ya silahkan, lebih bagus. Oke, ini berkaitan dengan tubuh manusia yang aslinya suci, baik dia muslim maupun non muslim ya. Kalau kita lihat hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Saya akan bacakan ya. Utia alaihi salatu wassalam bila banin. Nabi itu dikasih susu. Fasyariba ba'dahu, kemudian Nabi minum sebagian susu itu, wana walal baki, dan Nabi memberikan sisanya itu kepada Arabian, kepada orang Arabi. Kalau kita baca hadis kok ada Arabi, itu biasanya mereka itu cenderung kepada orang kampung, bukan kampung seperti kita, orang Badui begitu ya. Karena ala yaminihi, yang mana dia berada di samping kanan Nabi. Fasyariba sumana walahu Abu Bakar radhiyallahu anhu fasyariba wa qala al aiman fal aiman. Nah ini Nabi samping kanannya itu seorang Arabi yang tidak tidak dianggap sebagai orang penting. Tapi samping kirinya itu Abu Bakar. Abu Bakar itu orang yang pertama masuk Islam, yang menemani hijrah, tapi di samping kiri. Tapi ternyata Nabi tetap mendahulukan yang kanan meskipun Abu Bakar di samping kiri gitu ya. Oke. Nah, meskipun Abu Bakar di samping kiri, tapi Nabi tetap memberikan yang pertama ke samping kanan, kemudian diberikan kepada Abu Bakar yang di samping kiri, baru yuk kanan dulu, kanan dulu, kanan dulu, kira-kira begitu. Ya. Lah, susunya itu diberi oleh orang kafir, oleh orang musyrik. Makanya Nabi tetap meminum dari tempat itu dan tidak terjadi masalah. Oke. Kemudian yang selanjutnya ya, kalau kita bicara mengenai tubuh manusia dan najis, jasad manusia itu juga tidak najis. Ya. Meskipun nanti ada beberapa pendapat di antara para ulama yang menyebutkan bahwasanya tubuh manusia kalau sudah bau dianggap najis. Tapi mayoritas ulama menyebutkan bahwasanya seorang itu ketika dia mukmin muslim, meskipun dia nanti sudah meninggal pun, itu tubuhnya tetap suci ya, tubuhnya tetap suci. Cuma jadi pertanyaan, kenapa kalau suci kenapa dimandikan? Begini jawabannya. Mandi dan tidak mandi itu sebenarnya tidak ada urusan dengan suci atau najis ya. Aslinya mandi itu urusannya adalah dengan apa? Dengan junub ya. Dan orang yang meninggal itu dimandikan seperti mandi junub. Oke, bukan karena dia najisnya gitu. Dan sebenarnya ya Nabi itu pernah ketemu sama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu ketika ketemu di jalan ya, ketemu di jalan, itu beliau itu agak melipir sedikit gitu ya. Maksudnya itu enggak yang seperti biasanya dia buru-buru pulang. Ya, makanya setelah setelah Abu Hurairah itu pulang, ketemu Nabi di masjid, Nabi nanya,
wahai Abu Hurairah, tadi kamu ngapain kok melipir begitu gitu kan? Ya, jawabannya Abu Hurairah, mohon maaf Nabi, tadi saya junub begitu. Lah, Abu Hurairah itu nggak mau ketemu Nabi dalam keadaan junub. Tetapi jawaban Nabi apa? Wallahi, demi Allah, innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Makanya ya, najis dengan junub itu dua hal yang berbeda ya. Junub itu bicara mengenai keadaan di dalam badan kita, bukan keadaan zohir badan kita. Makanya ada juga orang yang junub tapi dia tidak najis. Oke ya. Ada yang najis tapi tidak junub. Ingat, bersuci itu dari dua hal. Yang pertama dari najis, yang kedua dari apa? Hadas. Dan junub itu bicaranya mengenai hadas ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah meskipun dari pendapat mazhab Hanafi ada yang bilang kalau tubuh manusia setelah jadi mayit itu dianggap najis. Meskipun mayoritas ulama menyebutkan seorang itu badannya tidak najis meskipun sudah meninggal. Oke. Termasuk wanita haid itu badannya juga tidak najis. Ya. Ini kenapa saya tulis di sini? Kenapa saya sampaikan di sini? Karena gini. Ternyata ada sebagian orang yang menyebutkan bahwasanya kalau kita sedang sholat, tentang perempuan-perempuan itu ya, ternyata disentuh sama wanita yang sedang haid, itu ternyata dianggap batal. Karena wanita haid itu membawa najis. Padahal tidak seperti itu. Tidak seperti itunya begini. Kalaupun seorang wanita, dia sedang haid, menyentuh wanita lain yang sedang sholat, wanita yang sedang sholat itu tidak batal sholatnya meskipun dia sedang mengeluarkan najis. Meskipun badannya sedang hadas besar. Gitu ya. Oke ya. Kan nyambung Pak Ustadz. Kan dia mengeluarkan najis. Ya kalau bicara nyambung, ya kan perut kita juga najis. Tapi bukan berarti kalau di dalam perut kita ada najis, terus kalau nyentuh orang terus jadi ketularan najis kan nggak begitu juga. Begitu kan. Makanya tubuh wanita yang haid itu sebenarnya dia itu tetap dianggap apa? Suci tubuhnya gitu ya. Tetapi ketika haid darahnya itu najis, badannya itu junub. Oke ya, saya ulangi. Wanita haid itu yang dikeluarkan darahnya itu najis, kemudian badannya itu dia apa? Junub. Oke. Kemudian yang selanjutnya potongan tubuh manusia itu juga tidak najis ya. Meskipun ya kadang-kadang kalau kita lagi di praktek kedokteran kadang-kadang ada potongan tubuh manusia atau lagi di jalan ketemu tangan, alhamdulillah ya. Misalnya ini tangan siapa ya gitu. Nah, ada orang kecelakaan atau apa, itu tubuh manusia itu tidak najis. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu keluar dari tubuh manusia. Nah ini, keluar dari tubuh manusia itu nanti kalau kita bicara mengenai sesuatu yang keluar dari tubuh manusia, itu sebenarnya ada yang memang najis, ada yang tidak najis. Kalau kita bicara mengenai najis dari yang keluar dari tubuh, yang pertama adalah darah, baik yang keluar dari jalur apa namanya yang bolong atau yang enggak bolong, atau darah putih yang sudah rusak yaitu nanah. Kemudian muntah ya, meskipun muntah ini nanti jadi perdebatan ketika muntahnya itu dari perut bayi. Jadi perdebatannya. Tapi secara umum kalau muntah dari dalam perut ya itu kebanyakan bilang itu najis ya. Meskipun nanti saya akan bahas secara detail. Kalau nanti saya lupa mohon diingatkan terkait muntah ini, nanti kalau kita punya anak yang masih kecil kadang-kadang habis minum gumoh, kadang-kadang dia muntah gitu. Nah, ini nanti jadi perdebatan di antara para ulama itu najis atau tidak gitu. Termasuk air kencing. Secara umum air kencing itu najis meskipun nanti najisnya air kencing dibagi dua, kebanyakan najis mutawassithah atau pertengahan, tapi juga ada najis yang mukhaffafah yaitu pipisnya bayi yang belum minum apa-apa kecuali ASI ibunya, yang mana dia itu bayinya bayi laki-laki. Ini nanti namanya najis mukhaffafah.
Kemudian tinja, secara umum tinja itu najis, termasuk yang keluar dari kemaluan laki-laki perempuan tidak berupa sperma, yaitu madhi dan wadi. Ini najis ya. Lagi-lagi kalau kita bicara tentang najis, yang penting keluar dari tubuh manusia berupa darah, nanah, muntah, air kencing, tinja, madhi, wadi secara umum dianggap najis. Meskipun nanti ada beberapa yang jadi perdebatan, jadi perbedaan pendapat. Mulai dari kalau darahnya sedikit bagaimana, kalau muntahnya dari bayi kecil bagaimana, atau ketika bicara mengenai ini yang keluar dari farji atau vagina perempuan bagaimana, atau kemaluan perempuan bagaimana. Karena kadang-kadang perempuan itu mengeluarkan cairan atau keputihan. Nah, ini jadi perdebatan ya. Kalau yang ini, yang darah, nanah, muntah, air kencing, tinja, madhi, wadi secara umum dianggap sebagai sesuatu yang najis. Ya. Nah, adapun yang dianggap tidak najis, yang keluar dari tubuh manusia, yang pertama air liur. Air liur ya. Kita ngeluarin air liur itu meskipun jijik tapi tidak najis. Kemudian dahak, ingus, air susu, air mata, keringat, kuku, rambut, janin maupun bayi itu dianggap tidak najis. Tapi yang keluar bersama janin itu kan ada darah juga lah, itu dianggap najis. Adapun yang jadi perdebatan, perbedaan pendapat yaitu air sperma ya. Meskipun nanti jadi perbedaan pendapat para ulama, sperma itu najis atau tidak, karena memang hadisnya itu nanti menjadi multitafsir ya, apalagi yang sudah menikah ya. Yang sudah menikah, berhubungan badan, kadang-kadang di atas kasurnya ada bekas air sperma gitu kan. Atau mungkin taunya kalau sudah kering dicium, ini kayaknya bau apa, ini bau khas banget gitu kan. Oh, sperma lah, terus gimana dong? Nah, ini jadi perbedaan pendapat. Ini secara umum dulu ya, saya sampaikan secara umum, nanti saya sampaikan dalil per dalil dari yang ada. Oke. Yang pertama, bicara mengenai najis yang keluar dari tubuh manusia, mulai dari darah dan nanah. Ini kalau kita bicara dalilnya, memang nanti akan ketemu beberapa dalil yang mana secara umum darah itu najis. Hanya saja, kalau masih di dalam tubuh manusia atau darahnya para orang yang mati syahid, ya, atau yang sedikit, atau yang berupa hati atau limfa yang aslinya itu darah, maka hal itu dikecualikan dari darah yang dianggap najis. Termasuk apa? Ya kalau kita masak, misalnya ya kita masak daging, ini kan darah dari hewan. Kadang-kadang masih ada sedikit-sedikit yang ada di dagingnya. Itu kalau sedikit doang itu dimaafkan, maksudnya nggak masalah kalau memang ada darah. Atau kadang-kadang waktu kita sholat lagi begini nih, kadang-kadang ada gatal dikit, kita garuk, oh kok ada merahnya dikit, oh sedikit berarti dimaafkan gitu ya. Atau darah tapi sudah dimakan sama nyamuk gitu ya, sudah disedot sama nyamuk. Kalau kita pas sholat kadang-kadang gitu kan, ada darah, itu bukan darahnya nyamuk, itu darahnya kita gitu, tapi sudah disedot sama nyamuk, itu sedikit dan dimaafkan. Dimaafkan itu maksudnya bukan karena dia keliru terus kita maafkan, bukan. Tapi dia meskipun ada di dalam tubuh kita atau kena badan kita waktu kita sholat, sholat kita dianggap tetap sah dan kita dianggap sudah melakukan ibadah sholat, gitu ya. Makanya kalau kita bicara tentang sejarah, memang dulu orang yang berperang itu kadang-kadang memang ini dia masih dalam keadaan berdarah gitu, dia sholat. Ya, ini pengecualian. Atau ketika dia sholat, kadang-kadang dia sambil membawa pedang yang masih ada sedikit darahnya, itu pengecualian. Tapi secara umum darah itu najis, khususnya ya ini kalau kita bicara tentang tubuh manusia. Oke, apa dalilnya? Dalilnya itu kalau kita bicara mengenai dalil, salah satunya yaitu riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Al-Baihaqi. Nabi menyebutkan uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan buat kita itu dua bangkai dan dua darah. Yang bangkai itu fa'amal maitatani falhut wal jarot, yaitu ikan dan belalang ya.
Kenapa ikan disebut bangkai? Karena ikan itu dimakannya nggak disembelih, ya. Dia itu cuma digetok doang gitu juga boleh, atau digoreng gitu pun juga nggak masalah gitu kan. Kemudian wa amad damani, adapun dua darah, ya ini dianggap masih darah, yaitu falkab itu yaitu hati dan limfa gitu kan. Tapi kalau darahnya sendiri kok dimasak itu ya nggak boleh, haram gitu kan. Meskipun di beberapa daerah itu darah itu menjadi makanan yang enak katanya, meskipun tidak dimakan darahnya langsung, kadang-kadang dimasak darahnya ya. Kalau orang Jawa kadang-kadang nyebutnya dengan dideh ya Martian ya. Kalau di Semarang nggak tahu ada atau enggak. Ini kadang-kadang darah itu dikumpulin dimasak itu kayak hati katanya. Itu haram. Tapi kalau berupa apa namanya hati asli itu ya tetap nggak masalah karena itu dihalalkan dan boleh kita makan. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah muntah. Secara umum muntah itu dianggap najis. Ya. Dalilnya sebenarnya dikias. Dikias itu maksudnya kita tidak ketemu secara langsung dalil, tapi disamakan dengan sesuatu yang keluar dari dalam perut tubuh, perut manusia. Makanya dalam mazhab Syafi'i dan Hambali semua muntah itu najis gitu. Tapi kalau Hanafi enggak, kalau besar atau banyak itu baru najis, kalau sedikit enggak najis. Ya. Kalau Maliki dilihat kalau sudah berubah dari dalam perut berarti najis, kalau tidak dari dalam perut berarti tidak najis. Ya, makanya dalam berbicara mengenai muntah ini, khususnya juga nanti muntah bayi itu nanti jadi sedikit perbedaan di antara para ulama kan gitu ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i Hambali pokoknya yang keluar dari dalam perut berupa muntah itu najis gitu kan. Kalau dalam mazhab Hanafi kalau banyak najis, kalau sedikit enggak gitu. Kalau dalam mazhab Maliki ya kalau sudah berubah berarti najis, kalau belum berubah berarti tidak najis gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau kita bicara muntahnya bayi, kalau muntahnya orang tua mungkin kita anggap itu menjijikkan. Tapi kadang-kadang bayi itu kan habis minum kekenyangan keluar lagi gitu kan. Itu sebenarnya ya kalau kita mengikuti pendapat di antara para ulama, kita mengikuti pendapat yang tidak najis pun tak masalah. Karena apa? Karena kenajisan dari muntah itu sendiri juga jadi perdebatan gitu kan. Makanya kalau kita bicara mengenai gumoh ya, gumoh itu kan memang muntah, tapi kadang-kadang muntah bukan dari dalam perut tapi masih dalam perjalanan ke perut. Kadang-kadang belum berubah, dia masih berupa apa? Berupa susu gitu kan. Atau kadang-kadang susunya sudah sedikit berubah yang mana ada kental-kentalnya begitu ya. Ini kalau pakai pendapat Hanafi dan Maliki ya nggak masalah, tidak najis. Dan ini kalau dipraktekkan di dalam kehidupan kita, khususnya buat ibu-ibu, kalau pakai pendapat yang najis ini agak-agak menyusahkan gitu kan. Makanya jangan heran ya nanti kalau ada kiai, ustadz bilang najis, kalau ada bayi harus dicuci mulutnya dengan air. Ada yang bilang begitu, wajar karena memang menurut pendapat dalam mazhab Syafi'i semua muntah itu najis. Tapi ulama-ulama lain tidak sepakat, tidak satu suara bahwasanya muntah itu najis. Apalagi kalau belum berubah dan belum masuk ke dalam perut, itu lebih cenderung untuk kita katakan suci daripada najis. Oke ya, ini bicara mengenai gumoh dan muntah. Semoga bisa difahami. Nanti kalau tidak paham atau masih ada pertanyaan silahkan disampaikan. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah air kencing dan tinja. Secara umum pipis dan itu najis. Nah ini kalau kita bicara tentang pipis dan itu najis, itu nanti hadisnya banyak kan gitu ya. Termasuk diantaranya hadis orang yang dia masuk apa namanya dia disiksa di kuburan gara-gara air pipis gitu kan. Termasuk juga hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari bahwasanya Nabi itu minta kepada Ibnu Mas'ud untuk dicarikan batu untuk dia itu istijmar, istinja atau membersihkan dari kotoran setelah buang air. Kemudian Ibnu Mas'ud itu mendapat dua buah apa namanya batu, satunya itu berupa kotoran hewan yang sudah kering. Kemudian fa'akhadzal hajar, ini Nabi mengambil dua batu waroma birrausah dan Nabi membuang kotoran itu dan Nabi menyampaikan mengucapkan waqala hadza riksun, kalau ini najis ya. Dari sini para ulama menyimpulkan berarti air pipis dan air tinja itu sebenarnya hukumnya najis. Tetapi yang perlu diingat lagi adalah
najisnya pipis itu ketika memang benar-benar bisa dibuktikan kalau memang ada najisnya. Kenapa? Karena banyak orang yang merasa was-was karena dia khawatir muncrat ke celananya, padahal sebenarnya tidak ada. Kadang-kadang dia merasa was-was gitu ya. Apalagi ketika kita pipis di mall atau di tempat manapun yang kadang-kadang pakai urinary berdiri begitu ya. Kadang-kadang kita was-was, jangan-jangan ini najis, jangan-jangan itu najis. Kita pernah membahas 3 model orang di dalam bab najis. Ada yang sampai level was-was, ada yang hati-hati, ada yang ceroboh. Jangan kita jadi orang yang ceroboh, tapi juga jangan jadi orang yang was-was. Yang benar adalah jadilah orang yang berhati-hati. Kalau hati-hati dia berdasarkan kepada realita yang ada, dicari benar adanya najis, kalau tidak ada ya berarti tidak najis. Tapi kalau was-was, daripada tidak yakin mending dianggap najis, itu namanya was-was, begitu ya. Jangan sampai kita menuruti was-was karena itu sebenarnya sedang dipermainkan setan. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu madhi dan wadi. Ini juga dianggap najis. Kalau kita bicara madhi dan wadi itu memang ini ya dalilnya adalah riwayat dari Imam Bukhari Muslim. Ali bin Abu Thalib itu bicara atau bertanya kepada Nabi tapi nggak berani bicara langsung kepada Nabi. Dia itu bilang gini, kuntu rojulan maghda'an, saya itu laki-laki yang banyak mengeluarkan madhi. Ya. Kemudian fa'amartul Miqdad bin Al-Aswad, saya menyuruh Miqdad bin Aswad untuk ayas alan nabiyya fasa'alahu. Kemudian saya minta Miqdad untuk bertanya kepada Nabi tentang madhi itu. Nabi menjawab, fihil wudu, itu wajib wudu. Dalam riwayat lain yang menyebutkan tawadhu wangdoh farjak, ya. Cucilah farjimu, kemaluanmu, dan wudulah. Maka dari sini para ulama menyebutkan segala sesuatu yang keluar dari kemaluan manusia baik depan maupun belakang secara umum hukumnya najis, ya. Kecuali laki-laki kalau memang keluar sperma itu dianggap tidak najis dalam mazhab Syafi'i, atau kalau perempuan nanti yang jadi perdebatan yaitu keputihan. Nah, ini najis atau tidak jadi perdebatan. Ya, meskipun nanti ada yang memberikan ini batasannya begini. Kalau keluarnya dari farjinya itu tidak najis, tapi kalau dari jalur pipisnya atau dari kandung kemihnya berarti najis. Meskipun membedakan hal itu agak-agak gampang-gampang susah untuk perempuan, ya. Kalau untuk laki-laki, kalau yang keluar benar-benar sperma tanpa ada madhi, tanpa ada wadi, berarti dianggap sebagai sesuatu yang suci. Adapun madhi itu air yang sifatnya itu bening, tapi dia itu kental, yang keluar biasanya gara-gara burungnya berdiri. Biasanya setelah berdiri itu keluar madhinya, atau pas berdiri biasanya sebagai pelumas, itu namanya madhi. Dan madhi itu hukumnya apa? Najis. Kalau dulu waktu belum pandemi, kadang-kadang ada orang naik kereta penuh sesak gitu kan. Kadang-kadang di kereta itu kadang-kadang sampingnya ada perempuan cantik, misalnya begitu ya. Kadang-kadang ikut berdiri juga, oh wajar. Ya, kalau nggak berdiri malah dipertanyakan. Ya, daerah sampai kantor itu ternyata celana dalamnya ada mandinya. Boleh nggak dia sholat? Jawabannya cuci dulu sebelum sholat dari mandi tadi, gitu kan. Kalau sudah dicuci, baru boleh digunakan untuk sholat, gitu ya. Tapi ya kita lihat maksudnya dicuci itu kan nggak harus dicuci semuanya. Yang penting yang ada najisnya, misalnya nih ya, najisnya itu sedikit kita pegang begini terus kita cuci gitu kan, meskipun agak lembek-lembek dikit nanti ya. Nah, itu sah, berarti boleh selama barangnya udah nggak ada, maksudnya benda najisnya nggak ada, berarti dianggap suci. Oke. Kemudian yang selanjutnya saya tambahin sedikit sebelum nanti saya buka sesi tanya jawab buat teman-teman, yaitu mani. Ini kebanyakan ulama menyebutkan tidak najis, ya. Dalilnya sama. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Ini dalilnya. Aisyah itu bilang, kuntu aghsilul janabata min saubin nabi fayakhruju ila sholati wa in baqa'a alma fi saubihi. Dulu saya mencuci sisa junub di pakaian Nabi. Ya berarti ada bekas maninya gitu ya. Kemudian Nabi
keluar untuk sholat. Ini dalil yang pertama yang mengatakan itu najis. Hanya saja yang mengatakan tidak najis itu nanti dari Aisyah juga, yaitu Aisyah bilang, saya mengerik. Mengerik itu berarti nggak pakai air. Apa? Mengerik bekas spermanya yang terdapat di pakaian Nabi saat spermanya itu sudah kering. Ya, makanya di sini jadi perdebatan. Waktu masih basah dicuci, dibersihkan pakai air, tapi kalau giliran sudah kering, kok cuma dikerik doang? Berarti nggak najis dong. Nah ini logika dalam madzhab Syafi'i dan juga madzhab Hanafi, Maliki dan juga Hambali itu sama dalilnya, tapi cara memandangnya berbeda. Kalau dalam madzhab Syafi'i, sperma itu dianggap tidak najis karena buktinya Aisyah tidak mencucinya meskipun dia sudah kering, hanya cuma dikerik saja, gitu kan. Nah, tapi dalam madzhab lain, oh enggak, justru karena itu najis makanya dikerik. Nah, ini jadi perdebatan ya. Oke, tapi perdebatan ini sebenarnya ya tidak masalah kalau kita cuci itu lebih bagus. Oke. Kemudian alaqah atau mudghah ini berkaitan dengan seorang yang keluar wanita yang melahirkan sebelum waktunya atau keguguran, itu kadang-kadang masih berupa gumbalan darah atau gumbalan daging. Ini jadi perdebatan, tapi kalau memang dianggap itu najis ya nggak masalah ya. Tapi kalau tidak dianggap najis itu ya memang ada beberapa ulama yang mengatakan tidak najis. Oke. Ini berkaitan dengan tubuh manusia dan najis, dan insya Allah kalau nanti kita ada waktu lagi kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang lain tentang hewan dan najis. Untuk saat ini berkaitan dengan tubuh manusia dan najis dan bagaimana cara mensucikannya, saya kira saya tutup dulu ya, maksudnya saya tutup pemaparan materinya, saya buka sesi tanya jawabnya biar barangkali ada jamaah yang bertanya. Kalau nanti tidak ada pertanyaan, insya Allah nanti saya akan lanjutkan lagi. Kira-kira kalau ada pertanyaan, silahkan ada atau tidak. Silakan Bapak-bapak, kalau ada yang ingin ditanyakan ke Ustadz, monggo. Yang masih belum jelas atau ada pertanyaan terkait tadi ya, najis. Kita maghrib masih ada 15 menit lagi. Kalau ada pertanyaan, saya tanggapi. Kalau tidak, saya lanjutkan materinya. Nah, silakan. Kayaknya belum ada Ustadz, mungkin dilanjutkan Belum ada ya? saja dulu kali ya. Ya, oke. Kalau nanti ada, silakan disampaikan. Oke. Ini kita bicara mengenai tubuh manusia ya. Sekarang saya akan membahas tentang hewan. Karena memang kebanyakan najis itu ya dari dua tadi. Kalau nggak manusia ya hewan. Hampir-hampir kita nggak ketemu najis gara-gara tumbuhan. Nggak ada, hampir nggak ada. Ya, kebanyakan dari dua. Kalau nggak hewan ya, kalau nggak manusia ya hewan gitu ya. Oke. Bicara mengenai tubuh hewan yang masih hidup, semua hewan itu sebenarnya suci. Ya, kecuali anjing, babi, dan hewan buas. Ini bukan tidak suci, tapi nanti jadi perbedaan pendapat di antara para ulama, gitu ya. Oke, nanti saya akan sampaikan. Artinya kalau kita ketemu hewan, ya kucing lah, kemudian yang lain-lain gitu ya, itu secara umum aslinya tubuhnya itu suci, kecuali anjing, babi, dan hewan buas, itu masih jadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Oke. Nah, kalau babi itu memang nanti jadi perdebatan karena apa? Karena memang secara dalil babi itu nanti kalau kita bicara mengenai babi ya, kalau kita bicara babi itu nanti ada dalil spesifik. Ya, meskipun yang dikatakan ini bukan babinya tapi daging babinya. Dalam surat Al-An'am misalnya disebutkan kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala tayyimin yatamuhu illa ayakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Ya ini. Karena itu rijsun. Rijsun itu dianggap artinya adalah najis, ya. Jadi babi itu dianggap najis. Oke. Ini menjadi pendapat para ulama. Hanya saja
ada beberapa perbedaan di dalam bab tidak najisnya, khususnya dalam mazhab Maliki yang menyebutkan bahwasanya babi itu tidak najis. Ya. Nanti kalau kita bicara tentang najis tidaknya babi, ini mungkin ya kalau kita hari ini ketemu apa namanya jaket atau ketemu sepatu. Kadang-kadang hari ini itu ada sepatu dari kulit babi, ya. Atau kadang-kadang apa? Kuas. Kuas itu kadang-kadang ya katanya nih ya, itu dari bulu babi kadang-kadang. Nah, kalau menurut mayoritas ulama, babi itu najis. Meskipun ada yang bilang tidak najis, khususnya dalam mazhab Maliki ya. Jadi kalau nanti teman-teman ke daerah yang bermadzhab Maliki, kadang-kadang nanti ketemu mereka itu tidak menganggap najis apa? Hewan-hewan yang kita anggap najis, termasuk ketika bicara anjing pun dalam mazhab Maliki tidak najis. Ini bukan berarti saya mengatakan silahkan tidak mengatakan najis, bukannya, tapi kalau nanti teman-teman kok sedang berada di daerah yang bermadzhab Maliki, jangan kaget kalau mereka itu memegang anjing gitu ya. Oke ya. Oke. Saya mulai dari babi dulu nih. Babi itu mayoritas ulama mengatakan najis, tetapi dalam mensucikannya ini kebanyakan ulama cukup sekali, tapi dalam mazhab Syafi'i tidak cukup sekali, tapi harus 7 kali, salah satunya dengan tanah gitu ya. Oke. Kenapa dalam mazhab Syafi'i kok babi harus dicuci 7 kali? Ini sebenarnya dalilnya tidak berdasarkan dalil hadis, tapi berdasarkan penyamaan terhadap anjing. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu babi dianggap najis yang mughalladhah itu dalilnya adalah disamakan dengan anjing. Kenapa? Karena anjing saja yang hewan yang tidak jelek-jelek amat, yang bisa dimanfaatkan untuk jaga kebun dan juga jaga kambing atau untuk berburu, itu dianggap najis yang besar, najis mughalladhah. Lah, babi nggak ada manfaat-manfaatnya kan gitu ya. Nah, makanya dalam mazhab Syafi'i, ingat, dalam mazhab Syafi'i babi dianggap najis mughalladhah, yang mensucikannya harus dengan 7 kali, salah satunya dengan apa? Debu atau tanah gitu ya. Tetapi selain mazhab Syafi'i, berarti selain mazhab Maliki pastinya ya. Karena kalau mazhab Maliki itu babi dianggap tidak najis. Berarti mazhab Hanafi dan Hambali, babi memang najis tapi tidak harus dicuci 7 kali. Oke. Perbedaan pendapat ini nanti kalau teman-teman lagi berada di daerah-daerah yang mereka biasa makan babi, nanti akan kerasa enaknya. Bukan enak dalam artian kita nyari yang enak-enak, bukan. Tapi perbedaan ini benar-benar muncul di antara para ulama dalam memahami dalil, dan kita kalau memang suatu ketika berada di daerah yang mungkin agak susah menghindari babi dalam artian harus mencuci 7 kali, kita bisa mencucinya nggak harus 7 kali. Contohnya apa? Kalau misalnya ya, teman-teman nanti kalau ke daerah yang mayoritas non-muslim, ya ke hotelnya, kan kadang-kadang hotel itu kan ada makanannya. Kalau makanannya buffet misalnya, kan ada babi guling misalnya, atau sate babi atau rendang babi misalnya. Meskipun kita sebagai seorang muslim tidak makan babinya, tapi siapa yang jamin tempat makannya itu atau tempat masaknya itu tidak digunakan untuk masak babi, ya. Kalau kita makan misalnya ini ke tempat teman kita yang non muslim pakai piring mereka, ya. Siapa yang menjamin kalau piring yang kita gunakan untuk makan itu tidak habis digunakan untuk dia makan babi? Makanya dalam hal ini mayoritas ulama menganggap babi itu najis, tetapi dalam mazhab Syafi'i dianggap najisnya itu mughalladhah yang harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan debu atau tanah. Tetapi selain mazhab Syafi'i dan juga selain mazhab Maliki dianggap najis, tapi najisnya tidak sampai level mughalladhah. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau ternyata teman kita itu non muslim, dia habis makan babi misalnya di suatu tempat,
kalau dicuci sekali dan sudah bersih itu nggak masalah, sah-sah saja. Oke ya. Apalagi ya kalau kita berada di daerah yang agak-agak susah mencari sesuatu yang lain. Nah, dulu sahabat Nabi juga pernah bercerita dan bertanya kepada Nabi bahwasanya inna bi ardiqom min ahli kitabin. Sahabat Nabi bilang kepada Nabi, Nabi, kita itu berada di daerah yang banyak ahli kitab, yang mana mereka itu makanannya itu babi dan juga minumnya khamar, arak. Bolehkah kita makan dari tempat mereka? Tapi menjawab, kalau ada yang lain, ya yang lain saja. Tapi kalau tidak ada, cuci saja, gitu kan. Maksudnya bekas makanan berarti ada makanannya, tapi sudah sudah dimakan. Kalau memang sudah dicuci, sudah bersih, berarti nggak masalah kita gunakan untuk makan, gitu kan. Ini bicara mengenai babi. Termasuk anjing, ya. Anjing itu kalau kita bicara dalilnya ini saja. Dalil tentang najisnya anjing itu ini saja. Ya, yaitu bukan ini maksudnya hanya satu ya, bukan, tapi tentang anjing itu, najisnya itu ya paling-paling nggak jauh-jauh dari sini. Yaitu hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad bin Hambal yang mana Nabi menyampaikan tahuru ina'i ahadikum, sucinya tempat minum, tempat wadah kalian, idza walagha fihil kalbu, ketika anjing itu menjilat tempat kalian, tempat makan, tempat wadah kalian, itu cara mensucikannya ayaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturabi, dicuci 7 kali. Yang pertama, nanti juga riwayat yang lain menyebutkan salah satunya itu dengan turab, dengan tanah, yaitu tanahnya dicampur dengan air, dicuci dengan yang kejilat tadi, yang dijilat oleh anjing tadi. Makanya dari sini nanti ulama berbeda pendapat. Kan cuma menyebutkan kalau dijilat tempat makan kalian dicuci 7 kali, salah satunya dengan debu atau tanah, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan juga Hambali, berarti itu menjadi dalil bahwasanya tubuhnya juga najis. Karena apa? Karena liurnya najis, dia suka jilat-jilat tubuhnya itu juga ada sambungannya dengan liur, berarti itu najis badannya juga. Makanya dalam mazhab Syafi'i, anjing itu dianggap najis badannya. Meskipun dalam mazhab Hanafi, yang najis bukan badannya, tapi liurnya saja. Karena Nabi cuma menyampaikan ketika menjilat. Berarti yang menjilat itu ada liurnya, itu yang najis saja dalam mazhab Hanafi. Dan dalam mazhab Maliki, malah badannya itu dianggap suci. Ya, makanya kalau nanti teman-teman ngelihat ada orang berpakaian Arab begitu, pakai gamis, kok nggendong anjing, itu jangan kaget. Karena apa? Ya karena dalam memahami dalil najisnya anjing ini yang agak-agak bermasalah dan para ulama berbeda pendapat terkait konsekuensi dari dalil itu, ya. Artinya apa? Artinya kalau ada kita di antara kita, kalau ada yang memegang anjing gitu kan, ya kalau dia di Indonesia ya biasanya sih mazhabnya Syafi'i ya. Ya udah tinggal dicuci 7 kali aja, salah satunya dengan debu atau tanah gitu ya. Tetapi ingat, memegang anjing itu bukan sesuatu yang berdosa. Hanya saja kalau memelihara anjing itu hukumnya akan berbeda. Ya, karena memelihara anjing itu ada hadis lain yang menyebutkan ketika orang itu memelihara anjing tidak untuk menjaga, baik menjaga kambing yang di ternak begitu ya, atau menjaga kebun, atau tidak untuk mencari hewan buruan, itu setiap hari itu akan terkurangi 1 qirot pahalanya. Dan malaikat itu tidak mau masuk ke rumah yang ada anjingnya. Ya, termasuk juga dalam bab memelihara najis ini yang agak-agak gampang-gampang susah. Makanya sebagai seorang muslim yang nggak usah punya anjing lebih bagus. Tapi kalau ternyata ada tetangga yang punya anjing, ya jangan dibunuh gitu kan. Ya meskipun pernah Nabi memerintahkan membunuh anjing, tapi akhirnya yang diperintahkan oleh Nabi hanya anjing yang gelap, yang hitam legam. Itu ada pernah perintah begitu. Oke ya. Kemudian hewan buas ini jadi perdebatan karena disamakan nggak ya dengan anjing. Ya, makanya kalau dalam mazhab Hanafi,
najis. Dalam mazhab Maliki Syafi'i tidak najis. Ya. Kalau dalam mazhab Hambali ya kalau seperti apa namanya kucing atau seperti anjing dianggap najis ya karena kebuasannya. Tapi secara umum hewan buas itu tidak dianggap najis. Oke. Ini hewan tubuhnya ya dan karena apa namanya waktunya terbatas, saya kira sebentar lagi maghrib. Kalau saya lanjutkan mungkin agak kurang waktunya dan ini cukup banyak ya tentang sesuatu yang keluar dari hewan karena nanti ada beberapa yang jadi perdebatan di antara para ulama khususnya hewan yang halal dimakan dagingnya. Ini apakah najis atau tidak? Kita nanti akan bahas di pertemuan berikutnya. Kalau ada waktu kita akan bahas, kalau tidak ya nggak masalah. Oke. Sebelum kita akhiri sebagai apa namanya pelengkap dari kajian kita kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi? Masih ada waktu 3 menit menjelang maghrib, silahkan ada atau tidak. Silakan Bapak-bapak. Ada yang ingin disampaikan? Materinya nanti bisa di-share ke kami, Ustadz? Oh, siap. Materinya nanti saya bagikan. Jadi insya Allah nanti teman-teman kalau ada yang bisa dibaca, nanti silakan dibaca. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui chat ya. Nanti di materinya nanti saya kasih nomor WA yang bisa diklik. Oke. Insya Allah nanti saya bagikan ya Pak Martiannya. Oke, baik Oke. Ustadz. Kalau nggak ada, kita tutup nggak masalah karena 2 menit lagi menjelang maghrib. Mungkin Baik. kita siap-siap menuju masjid. Baik Ustadz, mungkin ini Bapak-bapak belum ada yang ditanya, nanti mungkin pas pada pertemuan berikutnya ya, sekalian kalau ada yang ditanyakan. Oke, terima kasih Ustadz atas penyampaian materinya. Terima kasih Bapak-bapak semuanya yang sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadikan pahala untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Jazakallahu khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pamit dulu, sama sekalian silahkan. Ya, terima kasih Ustadz. Sehat-sehat selalu.